Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Aminda dengan NIM 1815401004 dari kelas reguler 1 tingkat 2 D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kehamilan ektopik terganggu ataupun biasa sering kita sebut KET. Di sini ada definisi, etiologi, tanda dan gejala serta diagnosisnya. Baik, saya akan bahas satu persatu, dimulai dari definisi ya. Yang pertama, definisi KET. KET merupakan suatu kondisi kehamilan di luar kandungan di mana implantasi seharusnya berada di dalam endometrium ataupun di uterus, sedangkan kehamilan ektopik terganggu ini letaknya di luar uterus. Dan apabila implantasinya pecah, akan sangat berbahaya sekali bagi ibu hamil ataupun kehamilan. Kemudian etiologi ataupun penyebab dari kehamilan ektopik terganggu ini ialah ada 3. Yang pertama faktor mekanis, yang kedua faktor fungsional, yang ketiga faktor lain. Kita bahas satu persatu. Yang pertama faktor mekanis. Faktor mekanis ini ialah adanya infeksi saluran telur, bisa juga karena sebelumnya ibu sudah mengalami kehamilan ektopik terganggu sehingga menyebabkan kehamilan selanjutnya menjadi kehamilan ektopik terganggu juga. Bisa juga karena abortus induksi yang dilakukan lebih dari 1 kali, dan adanya tumor juga akan menyebabkan kehamilan ektopik terganggu ini. Bisa juga adanya kelainan pertumbuhan embrio seperti adanya tuba yang sempit, panjang, dan berlengkuk-lengkuk. Itulah faktor-faktor mekanis yang mencegah perjalanan ovum yang sudah dibuahi ke dalam kavum uteri. Kemudian yang kedua, faktor fungsional. Faktor fungsional merupakan faktor yang memperlambat perjalanan ovum yang telah dibuahi ke dalam kavum uteri, seperti migrasi eksternal ovum dan migrasi internal ovum. Kemudian pada wanita yang hanya memiliki 1 ovarium dan adanya perubahan motilitas dari tuba. Kemudian yang nomor 3, faktor lain. Faktor lain ini berarti selain yang saya sebutkan tadi ya, ada 2, faktor mekanis dan faktor fungsional selain kedua itu. Jadi faktor lain ini bisa juga seperti kelainan kromosom ataupun malforasi, adanya penggunaan hormon estrogen seperti kontrasepsi oral, adanya pembesaran ovarium, adanya pemakaian antibiotik pada infeksi tuba karena tuba akan menyempit apabila diberikan antibiotik. Bisa juga karena pada wanita yang usianya berkisar 30 tahunan. Kemudian kita ke tanda dan gejala. Tanda dan gejala ini secara umum biasanya ibu yang mengalami kehamilan ektopik terganggu ini akan mengalami rasa sakit serta adanya perdarahan. Tetapi secara khususnya di sini ada 4. Yang pertama amenore, yang kedua nyeri perut bagian bawah, yang ketiga nyeri bahu, yang keempat perdarahan. Langsung saja kita bahas dari amenore. Amenore ini di mana ibu tidak mengalami haid. Ini juga biasa dialami oleh kehamilan normal, yaitu proses pematangan sel telur ini akan berhenti ketika ibu sudah positif hamil. Tetapi di kehamilan ektopik terganggu ini, amenore akan berlangsung hingga terjadinya kematian janin ataupun robekan pada dinding tubanya. Yang kedua, nyeri perut bagian bawah. Nyeri perut bagian bawah ialah tanda gejala yang paling utama karena akibat peregangan pada dinding tuba ataupun ruptur tuba. Biasanya nyeri ruptur tuba ini membuat ibu sampai pingsan, tetapi apabila janinnya tidak terlalu besar, nyeri hanya disebabkan oleh peregangan dari dinding tuba saja. Biasanya nyeri yang dirasakan akan menjalar ke bagian tengah ataupun bisa saja ke seluruh tubuh bagian bawah. Yang ketiga, nyeri bahu. Nyeri bahu akibat dari perdarahan dalam rongga perut yang dapat merangsang diafragma, dan apabila darah yang dalam rahim menggumpal, maka akan menyebabkan nyeri yang amat parah. Bahkan nyeri tersebut akan menjalar ke bagian tubuh lain seperti punggung dan seluruh perut. Kemudian yang terakhir, perdarahan. Untuk perdarahan pervaginam ini biasanya disebabkan oleh kematian janin, kemudian pelepasan dinding rahim terluar, dan adanya robekan dinding-dinding tuba, dan hal ini akibat dari gangguan pembentukan HCG dan darah yang keluar biasanya berwarna coklat tua. Nah, yang terakhir, diagnosisnya. Ada banyak di sini, ada 8. Yang pertama tes kehamilan, yang kedua pemeriksaan umum, ada anamnesis, ada laparoskopi, ada USG, ada kuldosentesis, ada laboratorium, ada pemeriksaan ginekologi. Jadi pengertian dari diagnosis ini sendiri ialah untuk penegakan diagnosis harus dilakukan beberapa cara karena tidak bisa dideteksi secara kasat mata. Tapi yang paling tampak ibu terlihat pucat, merasakan kesakitan yang amat parah. Kemudian pada pemeriksaan ada tanda-tanda syok, adanya nyeri pada rongga perut yang disertai perdarahan. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk diagnosis ini. Nah, yang 8 ini caranya. Yang pertama, langsung saja kita tes kehamilan. Tes kehamilan yaitu hasil positif seperti tes kehamilan pada umumnya. Jadi tes kehamilannya sama seperti kehamilan pada kehamilan normal. Kemudian yang nomor 2, pemeriksaan umum.
Karena ibu terlihat pucat dan merasa kesakitan, adanya perdarahan pada rongga perut dengan tanda-tanda shock dan perut sedikit juga menggembung yang disertai nyeri tekan. Kemudian yang ketiga, anamnesis. Biasanya haidnya terlambat dalam beberapa waktu. Untuk hamil muda, biasanya terjadi nyeri perut bagian bawah. Kemudian yang keempat, laparoskopi. Ialah merupakan alat bantu diagnosis terakhir untuk menentukan kehamilan ektopik terganggu. Kemudian USG, dengan adanya temuan kantong gestasi di kavum di luar dari uterus dan di dalamnya terdapat detak jantung janin ataupun DJJ. Kemudian kuldosentesis atau biasa kita sebut dengan Douglas fungsi ini ialah dimana kita sebagai pemeriksaannya menggunakan PET 5 cc ataupun 10 cc, kemudian dipasangkan spinal nomor 18, lalu kita ambil di fornix posteriornya ibu, kita ambil sampelnya, kemudian kita letakkan di cawan yang sudah berisikan kasa. Jadi kita lihat nanti hasilnya apabila menjadi kehitaman dan tidak membeku, serta ketika kita aspirasi sampelnya tadi ada gumpalan-gumpalan darah, jadi itu sudah positif kehamilan ektopik terganggu. Jika tidak ada perubahan pada warnanya, tidak menjadi kehitaman dan membeku, serta tidak ada gumpalan ketika kita melakukan aspirasi, maka negatif KET. Kemudian yang ketujuh, laboratorium. Bisa dengan cek Hb dan jumlah sel darah merahnya untuk menegakkan diagnosis kehamilan ektopik terganggu, terutama pada tanda perdarahan di dalam rongga perutnya. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan ginekologi. Biasanya terdapat rasa nyeri pada serviks dan uterus, diraba sedikit membesar, biasanya tidak bisa membedakan antara tumor dengan batasannya yang jelas dan sukar untuk ditentukan. Baik, itulah kehamilan ektopik terganggu yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.